Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 9. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Pada semester 2 ini, kita akan memulai materi dengan bab ketiga, yakni terkait materi ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Namun, sebelum memulai pembahasan materi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian dapat mencatat bagian terpenting dari pembahasannya. Selamat menyaksikan ya. Ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi, di mana pada bab 3 ini memiliki 5 subbab yang akan kita bahas, yaitu 1. Potensi ekonomi Indonesia. 2. Pengaruh ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Keempat, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah pasar bebas, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang potensi ekonomi Indonesia. Jadi tolong simak dengan baik-baik dan fokus ya. Setelah mempelajari materi bab ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dari lagu Kus Plus tersebut memiliki makna bahwa Indonesia sebagai tanah surga yang dimana terdapat kekayaan alam di dalamnya yang tentunya sangat melimpah, baik itu di daratan maupun di lautan. Kekayaan alam inilah yang dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi Indonesia. Maka dari itu, potensi ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu potensi daratan Indonesia dan potensi lautan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah. Di Indonesia terdapat kurang lebih sekitar 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan luas wilayah daratan sekitar kurang lebih 1.19.578,68 km persegi atau sepertiga dari luas wilayah Indonesia. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda. Kenampakan daratan Indonesia bisa terlihat berupa pegunungan, daratan tinggi, dataran rendah seperti sungai dan danau. Adapun potensi yang dapat dikembangkan dari daratan Indonesia yaitu 1. Pertanian, di mana pertanian dapat berpotensi menghasilkan padi, gandum, jagung, sayur mayur, kopi, teh, dan karet. Yang kedua adalah peternakan,
di mana wilayah daratan sangat berpotensial digunakan untuk lahan beternak atau mengembala. Selain hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau, wilayah Indonesia juga cocok untuk dijadikan tempat pengembangbiakan banyak hewan yang diperuntukkan untuk banyak hal, seperti untuk olahraga, hobi, atau untuk konservasi. Yang ketiga adalah pertambangan. Daratan Indonesia pun mengandung banyak hasil bumi yang menjadi lahan pertambangan. Bahan tambang yang dapat digali yakni berupa besi, timah, emas, batu bara, dan lain-lain. Yang keempat ada perikanan air tawar. Sektor perikanan air tawar di Indonesia sangat menjanjikan. Perikanan air tawar dilakukan di wilayah darat yang diairi, seperti tambak atau di wilayah aliran sungai dan danau. Banyak jenis ikan yang dapat dibudidayakan, misalnya ikan emas, nila, gurame, lele, kerapu, udang, dan jenis lainnya yang berupa perikanan air tawar. Yang kelima adalah industri. Wilayah daratan yang luas memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara industri yang baik dan potensial. Industri dapat berkembang di Indonesia sangat banyak. Salah satu contohnya adalah industri otomotif, elektronik, tekstil, dan lain-lain. Yang keenam ada pariwisata, di mana objek pariwisata potensial yang banyak terdapat di Indonesia antara lain pendakian gunung, keindahan kawah, gua, air terjun, taman nasional, hutan lindung, dan masih banyak yang lainnya. Selain potensi daratan, ada juga potensi lautan di Indonesia. Luas lautan perairan di Indonesia kurang lebih sekitar 3.257.483 km persegi. Dengan luas wilayah perairan tersebut, maka julukan lain negara Indonesia selain negara kepulauan adalah negara maritim. Dengan begitu, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia dari laut, jika bisa dimanfaatkan secara maksimal dan profesional tentunya. Potensi yang dapat dikembangkan di lautan adalah yang pertama, ada perikanan air laut. Mengutip dari berita kompas.com yang diterbitkan pada Jumat 29 Mei 2020 mengenai potensi sumber daya alam lautan. Di sini menjelaskan bahwa menurut Food and Agricultural Organization atau yang disingkat FAO, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahunnya, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 per tahun. Kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, atau yang disebut sebagai Marine Mega Biodiversity. Berdasarkan data tersebut, perikanan air laut dapat juga berpotensi untuk dibudidayakan, atau kata lainnya adalah budidaya laut, di mana nanti muncul juga potensi-potensi yang lainnya, seperti memproduksi benih, jual beli indukan ikan, penyewaan lahan, pakan ikan, dan masih banyak lagi tentunya. Potensi yang lainnya adalah pertambangan. Sumber daya alam hasil pertambangan di laut memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Contohnya, hasil laut bisa memberikan manfaat untuk bahan dasar infrastruktur, sumber energi, bisa sampai juga bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Kekayaan yang bisa dimanfaatkan dari pertambangan laut misalnya seperti tambang gas alam, minyak bumi,
timah, berbagai logam, dan sebagainya. Yang terakhir ada potensi pariwisata laut. Potensi pariwisata di Laut Indonesia pun tak kalah hebatnya. Banyak potensi yang bisa dikelola oleh pemerintah guna menambah keberhasilan di sektor pariwisata. Salah satu yang bisa dikembangkan dalam pariwisata laut misalnya scuba diving dan snorkeling di terumbu karang atau bisa juga wisata kapal. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan jika berpergian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.